Selamat siang teman-teman. Berikut saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Sejarah Hukum yang dimana dengan judul Peranan Advokat dalam menjalankan profesinya dalam penanganan perkara perdata menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Advokat bila ditinjau dari sejarah hukum acara perdata dan perkembangannya di Indonesia. Bab 1 Pendahuluan. Pertama, pengertian sejarah dan sejarah hukum. Sejarah merupakan suatu ilmu yang dapat mendeskripsikan perkembangan kehidupan manusia. Sejarah dapat mengungkapkan secara kronologis, sistematis kebudayaan manusia termasuk aturan tingkah laku manusia. Menurut Munir Fuadi menyatakan bahwa sejarah hukum adalah suatu metode dan ilmu yang merupakan cabang dari ilmu sejarah karenanya bukan cabang dari ilmu hukum yang mempelajari, menganalisis, memverifikasi, menginterpretasi, menyusun dalil dan kecenderungan, dan menarik kesimpulan tertentu tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku, baik secara kronologis dan sistematis. Berikut sebab akibat serta kesentuhannya dengan bidang lain dari hukum. B. Pengertian hukum perdata dan sistematika. Hukum perdata adalah pengaturan hukum tentang hubungan individu dengan individu, individu dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum yang di dalamnya khusus mengatur tentang kepentingan pribadi. Berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas 1. Hukum perorangan, 2. Hukum keluarga, 3. Hukum harta kekayaan, 4. Tentang hukum waris. C. Peranan advokat. Hukum sebagai himpunan pengaturan untuk mengatur hubungan masyarakat, memberikan kewenangan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuai hak maupun kewajiban yang memiliki serta dijamin oleh hukum. Salah satu hak subjek hukum adalah memakai jasa hukum. Peranan advokat tidak hanya ada dalam proses pengadilan atau litigasi, tetapi juga terlihat di luar pengadilan atau non-litigasi. Kebutuhan jasa hukum pada saat ini semakin tinggi, mengingat berkembangnya kebutuhan hukum setiap individu. Melalui pemberian jasa hukum, advokat ikut menyumbang berupa pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan hukum nasional pada bidang ekonomi maupun perdagangan, termasuk juga penyelesaian sengketa hukum. Advokat dalam hal kedudukan sebagai penegak hukum dengan tujuan memperjuangkan keadilan adalah setara dengan hakim, jaksa, dan polisi, karena perannya sama-sama pentingnya, semisal polisi dengan penyidikannya, jaksa dengan tuntutannya, hakim dengan putusannya, sedangkan lawyer dengan pembelaannya. Namun dalam peran dan fungsinya masing-masing berbeda. Ditinjau dari wilayah kekuasaannya, hakim menjalankan kekuasaan secara yudikatif, jaksa dan polisi secara eksekutif, sedangkan lawyer menjalankan atas kuasa dari kliennya dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara maupun eksekutif dan yudikatif. D. Eksistensi hukum acara perdata. Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formal mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya penegakan hukum perdata dalam material. Di dalam lembaga peradilan sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata atau material di dalam praktek pengadilan. Ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidaknya meliputi 3 hal yang bersifat mendasar, yaitu A. Pembaharuan muatan filosofis, yaitu mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata. B. Pembaharuan muatan yuridis atau normatif, dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini.
C. Secara sosiologis, yaitu agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat. Pembaruan hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan-rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenangan-kewenangan kekuasaan. Hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perbuatan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum acara perdata melalui dua jalur, yaitu A. Pembuatan konsep rancangan undang-undang hukum acara perdata nasional yang maksudnya untuk menggantikan HIR, RBG, dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang. B. Pembaruan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang dimaksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR, RBG yang berlaku sekarang. Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu A. Mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan. B. Mengenai eksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. Untuk terselenggaranya prinsip negara hukum tersebut, salah satunya diperlukan profesi advokat dalam sistem peradilan perdata Indonesia untuk mengatur peran dan fungsi advokat sebagai bagian dari badan-badan lain dalam kekuasaan kehakiman, dan karena berlakunya pula prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman pada advokat yang salah satunya advokat dapat pula menemukan hukum dan menciptakan hukum melalui jasa hukumnya dalam pembelaannya terhadap kepentingan hukum tersangka dan terdakwa maupun karena tanggung jawab moral profesinya. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyebutkan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka kedudukan advokat adalah setara atau sederajat dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Realita praktik penegakan hukum oleh advokat di Indonesia menunjukkan bahwa advokat belum melaksanakan fungsi dan kedudukan sebagaimana filosofi fungsi dan kedudukan advokat. Dalam rumusan masalah dalam makalah ini yaitu 1. Bagaimana penerapan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. 2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan organisasi profesi advokat dalam menjalankan profesi advokat yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Bahwa pembahasannya saya buat di sini adalah A. Kedudukan advokat di Indonesia. Kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum beradanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitas masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat atau advice, atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, seorang advokat dapat melakukannya secara cuma-cuma atau pro deo ataupun atas dasar mendapatkan honorarium atau lawyer fee dari kliennya. Advokat termasuk profesi mulia karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara ataupun putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan penegakan keadilan untuk membela hak asasi dan dapat memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri. Profesi advokat telah dikenal dari sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai masa kemerdekaan hingga pemerintah Orde Baru berkuasa.
Akan tetapi, eksistensi profesi advokat tersebut tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, melainkan hanya terdapat pada pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang bantuan hukum. Tidak seperti profesi hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim, di mana ketiga profesi hukum tersebut keberadaannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Memasuki masa reformasi, Indonesia telah mengalami 4 tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan secara signifikan adalah dianutnya secara tegas prinsip negara berdasar atas hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum, peran serta fungsi advokat merupakan hal yang sangat penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat serta turut serta menciptakan lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain. Advokat sebagai salah satu sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan asasi manusia. Selain dalam profesi peradilan, peran advokat juga terlihat di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat. Sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang. 2. Eksistensi profesi advokat. Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan advokat adalah sebagai lembaga penegak hukum di luar pemerintahan. Peran seorang advokat dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu sangat diperlukan hingga tercapainya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Advokat seharusnya dapat berbuat secara konkret dalam menentukan arah perkembangan hukum nasional yang disebut sebagai politik hukum, yang meliputi 2 hal, yaitu 1. Pembangunan hukum yang beritikat pembuatan dan pembaharuan materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. 2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum.